Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Aljazia, NIT 19303057. Saya di sini dari Prodi Teknik Budidaya Perikanan dari Politeknik Lautan dan Perikanan Sorong. Saya akan membahas tentang UAS saya, yaitu Teknik Produksi Pakan Alami. Di sini teknik produksi pakan alami yang saya buat formulasinya dengan pembuatan pakan ikan sebanyak 70 kg dengan kadar protein 30%. Jenis bahan baku yang saya gunakan, yang pertama tepung terigu dengan kandungan proteinnya 8,9%. Yang kedua, tepung sagu 7,25%. Yang ketiga, tepung jagung 7,63%. Yang keempat, tepung daun lam toro dengan kandungan protein 36,82%. Yang kelima, tepung daun singkong yang memiliki kandungan protein 34,21%. Yang keenam, tepung kepala udang dengan kandungan protein 53,74% dan vitamin 2% serta mineral 3%. Kita masuk di pembahasan. Dalam pembahasan pembuatan formulasi pakan dengan 70 kg dengan kandungan protein 30%, saya di sini menggunakan metode persegi Parsons. Ya, di situ ada gambar persegi yang di tengahnya 30%. 30% ini dari kandungan yang dibutuhkan 30% sesuai tentang soal yang tadi. Pertama, kami harus membagi antara protein basal dan protein suplemen. Protein basal adalah kandungan protein yang memiliki kadar kurang dari 20%. Dari jenis bahan baku yang tadi, kita lihat di mana yang kandungannya kurang dari 20%. Di sini yang kurang dari 20% yang masuk dalam protein basal yaitu tepung terigu yang memiliki kandungan protein 8,9%, tepung sagu 7,25%, tepung jagung 7,63%, vitamin 2% dan mineralnya 3%. Itu tadi protein basal. Selanjutnya kita masuk ke kedua, yaitu protein suplemen. Protein suplemen ini yang memiliki kandungan lebih dari 20%. Tadi yang memiliki kandungan lebih dari 20% yang jenis bahan bakunya tadi yaitu tepung daun lam toro 36,82%, tepung daun singkong 34,21% dan tepung kepala udang 53,74%. Setelah kita membagi antara protein basal dan protein suplemen, selanjutnya kita masuk di hitungan. Pertama, kita harus hitung rata-ratanya. Protein basal tadi yang kurang dari 20% yaitu 8,9 ditambah 7,25 ditambah 7,63 ditambah 2 ditambah 3 dibagi bagiannya. Bagian tadi protein basal itu ada 5 jenis bahan baku, jadi dia itu dibagi 5 rata-ratanya, jadi sama dengan 5,75%. Selanjutnya di protein suplemennya 36,82 ditambah 34,21 tambah 53,74 dibagi 3. Karena tadi protein suplemennya hanya menggunakan
jenis bahan baku 3 macam saja. Jadi dibagi 3 sama dengan 41,59. Selanjutnya masuk di perhitungan pengurangan. Perhitungan pengurangan ini protein basal. Kenapa 41,59 dikurang 30? 41,59 ini dari protein suplemen. Jadi dalam pengurangan ini basal dan suplemen yang tadi dihitung rata-ratanya itu dibalik. Jadi 41,59 dikurang 30. 30 ini didapat dari soal yang tadi yang harus dibuat 30% formulasinya. Menghasilkan 11,59%. Protein suplemen 30 dikurang 5,75 ini tadi milik basal, hanya karena dibalik jadi ini milik suplemen, sama dengan 24,25%. Yang ketiga yaitu penjumlahan. Penjumlahan tadi yang penghasil pengurangan itu ditambah. Jadi protein basal 11,59% ditambah 24,25% sama dengan 35,84%. Selanjutnya kebutuhan. Kebutuhan ini hasil pengurangan dibagi dengan hasil penjumlahan. Protein basal tadi hasil pengurangannya 11,59 dibagi hasil penjumlahan yang tadi antara basal dan suplemen dijumlahkan 11,59 dibagi 35,84 dikali 70. 70 ini didapat dari soal tadi formulasinya yang akan dibuat 70 kilo, menghasilkan 22,63%. Selanjutnya protein suplemennya 24,25 dibagi 35,84 dikali 70 menghasilkan 47,36. Setelah melakukan perhitungan yang tadi, sekarang kita masuk di pembuktian. Pembuktian kita masukin. Tadi tepung terigu ini kan 22,63 dibagi 5. Tepung terigu tadi masuk di basal. Jadi hasil basal dibagi dengan bagiannya. 22,63 dibagi bagiannya tadi ada 5. Jadi 22,63 dibagi 5 sama dengan 4,52. Tepung sagu juga sama, 22,63 dibagi 5 sama dengan 4,52. Tepung sagu juga sama, 22,63 dibagi 5 sama dengan 4,52. Vitamin juga sama, 22,63 dibagi 5 sama dengan 4,52. Mineral 22,63 dibagi 5 sama dengan 4,52. Selanjutnya tepung daun lamtoro ini tadi masuk suplemen. Hasil suplemen tadi 47,36 dibagi bagiannya 3. 47,36 dibagi 3 sama dengan 15,78. Terus tepung daun singkong juga 47,36 dibagi 3 15,78. Habis itu tepung kepala udangnya 47,36 dibagi 3 15,78. Dari hasil yang tadi dijumlahkan, apakah dia mendapatkan 70 kilo? Setelah dicoba saya mendapatkan 69,94, itu sama saja mendekati dengan 70. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang formulasi yang saya buat. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.